Perli, nggak ada helmnya Putri. Hadira. Elsa. Elsa apa ya? Helmnya Putri. Perli, ada Perli. Perli sakit. Perli sakit. Elsa apa? Helmnya Putri hadir. Haidar Anwar. Hadir. Laili. Hadir. Muhammad Zahdan Wijaya. Hadir. Nasila Putri. Najwa Hayunisa. Hadir. Iya. Terus Nur Khalifah. Hadir. Reza. Hadir. Ripal Kurniawan. Hadir. Sekar Amelia. Hadir. Cindy Gusti Febrianti. Hadir. Iya. Selanjutnya Cindy Ramadhani. Hadir. Yang terakhir nih Zini Nur Aisyah. Hadir. Iya. Alhamdulillah ya. Berarti yang tidak sekolah hari ini 3 orang. Satunya apa? Duanya sakit. Oke. Baiklah anak-anak ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan sesuatu yang sangat menarik buat kalian ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya, Bu, apa itu berpikir komputasional? Nanti kita akan belajar ya. Baiklah anak-anak, Ibu boleh minta perhatiannya boleh? Hari ini Ibu minta kalian perhatikan dulu ke depan ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional ya. Ini mulai diperkenalkan itu kepada siswa kelas atas. Kelas atas itu siswa kelas berapa kalau SD? Kelas berapa? Kelas 5 dan juga kelas 6. Itu termasuk ke kelas atas dari kelas 4, 5, 6. Itu masuk ke kelas atas. Berhubung Ibu wali kelas 5, jadi Ibu akan menyampaikan kepada kalian ya. Jadi tujuan berpikir komputasional itu yaitu nih tujuan nih. Bu, apa sih tujuannya? Kami harus belajar tentang berpikir komputasional. Tujuannya itu yang pertama, supaya peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir apa? Komputasional. Sekali lagi berpikir apa? Selain peserta didik mampu memahami, yang kedua yaitu peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Paham sampai sini? Oke, coba sebelum Ibu melanjutkan ke yang lainnya, ini memperhatikan tidak Ibu barusan menjelaskan kepada kalian? Coba dia ulangi, apa tujuan pembelajaran dari berpikir komputasional? Satu, peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Iya, kasih tepuk tangan buat dia. Oke, luar biasa ya suaranya nyaring. Oke, selanjutnya tadi perempuannya udah. Sekarang Ibu minta laki-lakinya. Coba diri dibacakan selain tadi yang pertama, apalagi tujuannya? Peserta didik mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan lagi buat diri. Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Oke, selanjutnya ya. Sebelum Ibu akan menjelaskan kepada kalian apa itu pengertian dari berpikir komputasional, Ibu akan membuat tebak-tebakan buat kalian. Kira-kira bisa jawab apa enggak? Nih, tebak-tebakannya, aku bisa diminum dalam keadaan panas dan dingin. Jangan dulu dijawab. Aku juga bisa berwarna putih dan coklat. Aku juga disajikan pagi, siang, sore, malam. Aku sangat disukai oleh anak-anak. Siapakah aku? Ada yang mau jawab? Boleh angkat tangan? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, Ibu kasih tebak-tebakan nih. Masa nggak tahu? Ada yang bisa jawab? Oke, Laili apa jawabannya?
Iya, betul sekali. Ini ya. Jadi komponen utama yang pertama itu dekomposisi, ya, memecahkan masalah, ya, yang tadinya besar menjadi bagian-bagian kecil agar cepat bisa selesai dan mudah dipahami. Jadi contohnya saat kita membersihkan rumah. Kalau membersihkan rumah luas tidak? Luas. Kalau misalkan kita tidak memiliki strategi, kira-kira akan lama atau tidak? Tapi kalau kita bisa Reja, perhatikan, kalau misalkan kita bisa membagi menjadi bagian-bagian, misalkan yang pertama nih, misalkan apa? Kalau kita bangun tidur, tempatnya ada di mana? Di kamar. Jadi bangun tidur, yang pertama kita membersihkan rumah itu apa? Membersihkan kamar. Jadi jangan bangun tidur langsung ke depan atau ke halaman, menyapu halaman, tidak. Tapi kita membersihkan dulu tempat yang ada di kamar. Membersihkan kasur, betul tidak? Kalau ibu mau tanya nih, membersihkan kasur sama mama atau sama kalian? Coba yang sama kalian acungkan tangan. Oke, sama kalian betul? Iya, anak hebat itu kalau bangun tidur harus membantu orang tua merapikan tempat tidur. Oke, jadi contohnya itu sama seperti membersihkan rumah. Bagaimana cara menyelesaikannya agar lebih mudah dan cepat selesai. Oke, selanjutnya yaitu pengenalan pola. Bentar, Bu. Cek. Oke, aman. Lanjut. Selanjutnya. Oke. Jadi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang pengenalan pola. Ada yang mau bantu Ibu untuk menjelaskan apa itu pengenalan pola? Coba angkat tangan, gak usah ikut tunjuk. Siapa yang berani membaca atau menjelaskan pengertian pengenalan pola? Siapa? Perempuannya ada yang berani? Cuma baca ini loh, cuma bantu baca. Ada nggak? Lairi, oke, coba Lairi aja. Lairi coba jelaskan apa sih pengenalan pola? Mencari kesamaan atau pola dari masalah yang berbeda untuk mengenal solusi yang lebih efisien. Efisien, oke ya. Jadi pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah yang beda. Bisa persamaan atau perbedaan untuk menemukan solusi yang lebih efisien. Di sini Ibu memberi contohnya tentang matematika. Ya, coba bisa kalian lihat di situ Ibu memberi contoh adalah soal matematika. Contoh yang pertama, kira-kira itu bilangan apa? Ada 3, ada 6, ada 9, ada 12. Apa? Itu apa? Coba kira-kira bilangan apa tuh? Apa? Diri barusan nyebutin bilangan apa? Ganjil. Ganjil. 3, 6 itu 3, 5, ya 7 itu bilangan ganjil. Cuma ini kita kelipatan. Kalau 3 ke 6 itu kelipatannya berarti berapa? 2. 3, 6 ditambah 3 lagi jadi berapa? 12. 9 ditambah 3 lagi jadi 12. Itu adalah kelipatan 3. Ada bilangan ganjil. Yang bawah contohnya matematika itu bilangan apa? Benar. Berapa kelipatannya? 2 ditambah 2 jadi berapa? 4 ditambah 2 jadi 8. Seharusnya 6 dulu ya. Ibu kelewatan itu 1. Oke, nggak apa-apa ya. Ibu minta maaf nih, itu angka 6-nya kelewat. Seharusnya setelah 2, 4, 6, 8, 10 dan 2
yang kira-kira tidak penting tidak boleh dan tidak usah disampaikan ya. Oke, paham sampai sini? Oke, selanjutnya yang terakhir. Di sini adalah algoritma. Serangkaian langkah yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Bu, kenapa ini contohnya sama Ibu nggak ditulis di sini? Ibu mau tanya sama kalian, coba kira-kira kalian bisa nggak memberikan contoh? Tadi kan Ibu membahas tentang apa yang pertama tebak-tebakan? Susu apa? Susu kuning dingin apa panas kira-kira? Nah, yang tadi kita apa? Pak, iya bisa disajikan panas dan dingin. Tapi yang Ibu bahas, yang sebelumnya itu dibahasnya susu dingin apa susu panas? Susu panas karena kita menyiapkan air panas. Nah, sekarang di sini komponen yang terakhir itu algoritma, merangkai langkah yang disusun secara sistematis atau berurutan. Contohnya, kalau kita mau bikin susu panas yang pertama apa nyiapin apa? Susu. Air panas. Setelah itu apa? Susu. Setelah susu apa yang paling penting? Setelah gula apa? Nah, gelas. Gelas juga termasuk apa? Bahan-bahan yang harus disediakan. Menyiapkan air panas, ada gelas, menyiapkan gelas. Setelah itu apa? Sendok. Udah. Setelah air panas ada, gelas ada. Setelah itu apa? Susu dimasukkan ke dalam apa? Gelas. Setelah itu ditambahkan apa? Gelas. Setelah itu ditambahkan apa? Air panas. Setelah selesai air panas apa? Diaduk. Setelah diaduk apa? Siap disajikan. Itulah contoh algoritma. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya. Nah ya, di sini tadi contoh penerapan. Karena tadi dari awal Ibu memberikan contoh kepada kalian yang sederhana, yang biasa kita lakukan di rumah, yaitu membuat susu hangat. Ya, jadi contoh penerapannya yang pertama itu memasak dengan mengikuti resep. Kalau bikin susu hangat resepnya apa aja? Tadi udah disebutin apa saja? Susu, gula, air panas. Iya, susu. Oke, paham sampai sini? Nah, yang kedua menyusun jadwal kegiatan. Ya, menyusun jadwal kegiatan. Kayak misalkan nih, kalian kalau minum susu suka ada jadwalnya enggak? Apa sehari bisa 10 kali? Siapa di sini yang suka minum susu? Wah, hampir semuanya suka minum susu. Biasanya kalau minum susu kapan? Ibu tanya. Ada yang pagi-pagi, ada yang siang, ada yang malam. Ada jadwalnya tidak? Berarti kita harus menyusun jadwal. Berarti yang suka minumnya pagi berarti bikin susunya pagi. Yang suka minumnya siang berarti apa? Disusunnya jadwal itu sih siang, sore atau malam. Paham sampai sini? Oke, selanjutnya membuat program komputer. Bisa kita di komputer ya. Yang selanjutnya menyelesaikan soal matematika yang tadi Ibu kasih contoh ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita belajar tentang berpikir komputasional, kita akan mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, Ibu minta dibacakan sama Najwa. Kesimpulannya apa? Setelah kita belajar mengetahui apa itu berpikir komputasional. Yang pertama apa? Berpikirnya ketinggalan. Berpikir komputasional. Heeh. Membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih Terstruktur, efektif dan apa? Efisien. Selanjutnya kesimpulannya apa lagi? Yang kedua, konsep ini bermanfaat tidak hanya dalam ilmu komputer tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu menjelaskan ke kalian tidak secara garis besar, hanya pengenalan saja, ya. Jadi ke komponen apa? Pengenalan lewat komputernya Ibu tidak menjelaskan kepada kalian. Jadi di sini Ibu hanya menyampaikan saja beberapa contoh yang termasuk kepada komponen utama berpikir secara komputasional. Oke, sampai sini paham? Oke, selanjutnya yaitu selesai. Oke, setelah ini selesai. Jadi
sudah selesai.